Kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia, dia ini orang yang tertipu. Jadi biasanya orang yang mengandalkan materi untuk bahagia adalah orang yang belum kaya. Orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Hamka menyatakan begini di bukunya, sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta. Akan tetapi yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya. Hendak menjadi kaya tapi selalu gagal. Kadang dirundung rasa mencapai kesenangan, padahal tak diperoleh kesenangan lantaran kehilangan kebahagiaan. Pendapatnya tak didengar lantaran ia miskin. Karena itu diputuskannya lah bahwa bahagia itu ada pada uang, bukan lainnya. Kaidah ini berasal dari hati yang kecewa. Jadi kalau ada orang bilang, lah sudahlah, apa-apa itu kalau pengen bahagia ya apa ya harta. Atau ya intinya duit lah, nggak usah dibahas susah-susah. Intinya duit bahagia itu. Orang yang bilang begini biasanya masih belum punya banyak duit. Jadi maka dia bilang begitu. Buktinya apa? Orang yang kaya raya, uangnya banyak, biasanya justru dia baru sadar ternyata bukan itu intinya. Hamka membeli ilustrasi begini, coba dicek ya. Kadang-kadang ada orang miskin, kemudian dia bercita-cita kaya. Dalam bayangannya, kalau saya kaya bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ternyata begitu kaya beneran, tidak jadi kebaikan ini, kebaikan itu. Dia malah jadi sombong, jadi pelit. Itu juga ada kalimat, itu bukan dari saya, lihat dari beliau. Ada negarawan yang ketika jadi anggota parlemen berjanji akan menolak segala kezaliman. Tapi setelah jadi presiden atau perdana menteri, justru dia sendiri yang menzalimi rakyatnya. Jadi banyak orang yang kalau belum sukses, bayangannya luar biasa. Tapi begitu sukses beneran, yang ada di bayangan yang baik-baik tadi tidak jalan. Termasuk orang kaya tadi. Teman-teman mungkin lihat apa kasus ini, kok saya kaya tak sumbang itu semua uang saya tak kasih. Nah, gayamu kan ngono. Karena kamu tidak kaya. Besok kamu kaya beneran, tidak jaminan kamu seperti yang kamu bayangkan tadi. Ini yang disebut kekayaan itu sering menipu. Jangan tertipu. Tapi juga jangan ditinggalkan. Karena kita perlu. Ada kalimat begini dari Hamka. Sekian lamanya umat Islam membenci dunia. Ini mengkritik kita. Tidak menggunakan kesempatan sebagaimana yang lain. Lantaran itu mereka jadi lemah. Akan berkorban, tidak ada yang dikorbankan. Karena harta benda dunia telah dibenci. Akan berzakat, tidak ada yang dizakatkan. Karena mencari harta dikutuk. Orang lain maju dalam lapangan penghidupan, mereka mundur. Dan bila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi budaknya dunia atau orang dunia. Kita sering begitu. Kalau ada orang kaya dicurigai. Ada orang berusaha keras untuk mendapat penghasilan. Wah, kamu kok mikir dunia saja. Kita sering mengkritik begitu. Hidup ini yo akhirat. Ngapain mikir yang dunia-dunia? Padahal dalam agama banyak hal yang kita perlu harta, perlu dunia. Tapi kita sering mengidealkan justru jauh dari dunia. Ini yang dikritik oleh Hamka. Mungkin antara lain kita tidak maju-maju ya. Kita sulit menyikapi paradok materi tadi secara tepat. Nah, sikap yang tepat bagaimana? Kata Hamka, jalanilah kehidupan ini, penuhi keinginan, tapi
dapatkan seperlunya saja. Karena jiwa kita itu hanya membutuhkan yang perlu saja agar tetap dalam keadaan sehat. Jadi berharta oke, punya hal-hal duniawi oke, tapi kalau bahasa Jawanya, tapi jangan kedunyan. Kedunyan itu ya terikat oleh dunia dan hartanya. Hidup hanya mengandalkan hartanya. Penuhi saja sesuai batasnya. Jadi tidak harus berlebihan. Kuncinya di situ. Jangan meninggalkan materi, tapi juga jangan diperbudak oleh materi. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Kalau ingin menabung demi masa depan, menabunglah. Tapi jangan boros, juga jangan pelit. Hari ini ada istilah yang populer, frugal living. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Jadi kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri butuhnya tidak terlalu banyak. Baju itu mungkin dulu saya ceritakan, sebenarnya 3 saja cukup. Baju 3 itu yang satu dipakai, yang satu di lemari, yang satu dicuci. Nanti yang dicuci dipakai, yang dipakai dicuci, yang sudah dicuci di lemari. Muter gitu terus bisa. Tapi kan beda kalau anak kos ya. Baju Pak, ada yang dipakai, yang sudah dipakai dicendelkan, ambil di lemari. Nanti kalau sudah bosan yang dipakai, yang dicendelkan dipakai lagi. Tidak ada fase nyucinya, pokoknya dipakai kontak-kontak. Baik, iyalah. Dunia penting, tapi dunia adalah, kalau bahasa Arab itu mazro'atul akhirah. Dia adalah ladang, media untuk kita bisa bahagia di akhirat. Jadi kebahagiaan kita di dunia adalah modal bagi kebahagiaan kita di akhirat. Semakin kuat dunia kita, harusnya semakin menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Baik, saya lanjutkan. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu dia mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita ndak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu, dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti, Pak, nanti yang jadi menang, yang jadi yang ndak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras. Dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Dulu. Wong sudah jelas itu salah. Kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong. Kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang mengajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan.
Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap. Kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil. Kan ndak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja. Meskipun sebenarnya kita ndak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntut, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita ndak ngalah, kita ketularan ndak waras. Karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Oke, ini konteksnya peribahasa ini. Ada beberapa lagi peribahasa. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi, dhuwur wekasane endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan. Beliau tidak dipercaya. Beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film drama-drama. Itu kan lakone itu kan mesti susah dulu. Terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang. Meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah. Mungkin direndahkan, mungkin disusahkan. Tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya. Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan. Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu. Pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep. Mau ini mau itu ndak. Ya sudah. Kita serba ragu-ragu ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak. Ndak apa-apa. Gusti Allah mboten sare. Itu nyam. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini. Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik dianu ya pengen bales. Baik. Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama, iktikad. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, iman. Yang keempat, din. Ini sikap-sikap batin unggulan untuk orang bisa bahagia. Yang pertama, iktikad. Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip. Tidak mudah terpengaruh. Tidak gampang diombang-ambingkan. Ini namanya iktikad, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu iktikad. Nah, setelah iktikad ada yakin. Ini lebih dalam. Yakin ini lebih dalam daripada iktikad. Iktikad itu
sekedar percaya dan mantap. Tapi kalau yakin, ini tahu alasannya, ngerti dalilnya, itu yakin. Jadi yang pertama kuat pendirian, yang kedua kuat pendirian dan tahu alasannya. Kenapa saya harus ini? Iya Pak, karena ada dalil begini. Kenapa saya harus begitu? Yo, argumennya ini. Ini namanya orang yakin. Nanti mungkin teman-teman ingat ya, jenisnya yakin itu kan ada tiga. Dalam epistemologi Islam disinggung juga oleh Hamka. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu ketika saya berangkat ke sini, saya tahu nanti teman-teman takmir akan membeli saya minum 2 gelas. Itu ilmu yakin namanya. Ainul yakin itu saya lihat sendiri. Loh, ini loh ada 2 gelas. Hakul yakin itu gelasnya saya ambil terus saya minum. Ini hakul yakin. Ilmu yakin itu kalian baca kitab terus melihat bahagianya orang berumah tangga. Sekarang kamu tahu bahagianya orang berumah tangga meskipun kamu masih jomblo. Itu ilmu yakin. Nanti begitu lihat temanmu menikah, sepanjang di atas pelaminan senyum terus. Nah, sekarang kamu ainul yakin, melihat sendiri benar orang nikah itu memang membahagiakan. Tapi ini masih ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu menikah sendiri, nanti kamu baru sadar. Ternyata, nah, itu namanya hakul yakin. Jadi ini levelingnya ya. Beda dengan iktikot tadi. Kalau iktikot kan percaya saja saya Pak, enggak tahu. Tapi kalau yakin itu paling tidak minimal kamu didasari ilmu, didasari dalil. Atau lebih mantap lagi, saya lihat sendiri, Pak. Atau lebih mantap lagi, saya ngalami langsung, Pak. Itu derajatnya orang yakin. Kalian diberitahu, pacarmu dibonceng orang lain loh, jangan-jangan selingkuhannya. Masih info, namanya ilmu yakin. Nah, terus kamu kejar. Wah, kamu lihat sendiri. Itu di depan saya sama cowok lain misalnya. Nah, ini namanya ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu datangi, kamu lihat beneran. Oh, ternyata bapaknya. Hmm. Jadi, lah ya, ini bisa levelnya hakul yakin lebih mantap. Ya, kalau tadi ilmu yakin masih meragukan. Ainul yakin, meskipun lihat sendiri, kadang-kadang juga salah lihat. Tapi kalau sudah mengalami langsung hakul yakin, lebih mantap. Oke, jadi itu yang kedua, yakin. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam daripada sekedar yakin, yaitu iman. Kalau iman, ini ranahnya sudah meluas. Tidak hanya berhubungan dengan keyakinan, tapi juga berhubungan dengan ungkapan lewat kata dan tindakan atau perbuatan. Itu iman namanya. Tidak sekedar saya yakin Allah itu ada, tapi juga dilisankan lewat syahadat dan dijalankan lewat ibadah-ibadah. Itu iman. Kita bahagia juga begitu. Tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Sinkron semua, di situ kita bahagia. Jadi orang beriman itu kan tidak hanya dituntut batinnya yakin atau iktikot, tapi juga lisan dan perbuatannya menggambarkan apa yang ada di batin. Lebih dalam lagi ada puncaknya, namanya din atau agama.
Cirinya apa? Agama. Lupa kan tadi sudah ada apa batinnya, lisannya, kemudian perbuatannya. Ya, tapi kalau agama nambah satu variabel lagi, yaitu keutuhan hidup kita sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ada taslim, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sisi namanya agama. Jadi ini situasi batinnya orang yang bahagia. Itu yang paling awal namanya iktikad. Lebih mantap lagi namanya yakin. Lebih mantap lagi ada pada iman. Lebih mantap lagi ada pada din, agama. Ya karena nanti kebahagiaannya kan incerannya bahagia dunia dan akhirat. Baik, kalau yang sebelumnya tadi aspek materi lebih banyak bahagia di dunia. Kalau ini batin yang mengarah juga ke akhirat. Makanya ada iman, ada din. Baik, ini masih pengantar menuju kebahagiaan. Hidup bahagia itu cirinya 4. Yang tengah itu. Iffah, syaja'ah, hikmah, dan adil. Iffah itu harga diri, menahan diri, terhormat. Syaja'ah berani, hikmah bijaksana, dan adil. Kalau kita punya 4 ini, hidup kita bahagia. Jangan lebih, jangan kurang. Iffah yang menahan diri tadi, kalau kurang namanya humut atau dingin. Berarti orang yang tidak punya inisiatif, tidak ada geraknya, males-malesan itu humut. Tidak terhormat. Atau berlebihan. Kalau berlebihan namanya syarah. Syarah itu rakus. Jadi orang jangan malas-malasan, tapi juga jangan rakus. Secukupnya saja berikhtiar semaksimal kita. Disitulah ada iffah, kehormatan diri kita. Yang kedua, saja'ah. Saja'ah itu berani. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya ngawur, nekat. Bahasa Arabnya tahawur. Juga jangan kekurangan. Kalau kekurangan namanya juben, pengecut. Jadi orang levelnya pemberani saja. Jangan nekat. Jadi nekat itu berarti tanpa perhitungan. Kalau pengecut tidak berani sama sekali. Kemudian hikmah. Hikmah ini hubungannya dengan ilmu. Ternyata ilmu juga harus pas. Namanya hikmah. Oke, baik. Dilanjutkan lagi. Suaranya hilang lagi. Jadi ilmu itu ya harus pas. Berlebihan jelek. Namanya safah. Lancang istilahnya. Jadi seperti hari ini itu kan ada banjir informasi macam-macam. Kalau kita tidak bisa memfilter, banyak ilmu yang tidak ada gunanya. Itu yang disebut safah. Boleh dicek di kepala kita mungkin ada banyak informasi-informasi yang apa iya saya harus tahu itu. Mungkin ada informasi, Pak, artis itu loh Pak, kemarin kan baru nikah, sekarang mau cerai lagi Pak. Pak, ini macam-macam kan, coba isi kepalamu itu tidak karu-karuan di sini. Itu namanya safah. Kekurangan informasi ya jelek, itu namanya bodoh.
Jadi ndak update, kurang informasi jelek. Tapi berlebihan sampai semua yang ndak penting kita tahu, itu ya jelek. Yang bagus apa? Bijaksana. Pastikan pengetahuan-pengetahuan yang kita input ke kepala kita sesuatu yang penting, yang baik, yang manfaat. Itu namanya hikmah. Yang keempat, adil. Adil itu pas. Segalanya pas itu adil. Begitu kekurangan, berarti sudah zalim. Kita melakukan ketidakadilan. Berlebihan, mazlum. Muhana. Muhana itu hina. Maka jangan kekurangan, jangan berlebihan. Jangan zalim atau mazlum. Zalim itu jelek. Kalau zalim jelas jelek. Mazlum juga jelek. Apa ada Pak orang yang sikap mentalnya mazlum? Banyak. Orang mazlum itu kan orang yang merelakan dirinya dijajah, dizolimi. Nah itu jelek. Kita tetap harus ada di titik adil. Dan banyak kadang-kadang kita itu pakai sudut pandang. Misalnya ada teman kita mencaci maki kita, ngomong jelek-jelek tentang kita, terus kita begini, biar saja dia ngomong jelek-jelek, nanti dia dapat dosa, nanti pahalanya dia dikasih saya, terus dosaku dikasih ke dia. Pokoknya kita perhitungan lebih untung aku kok, biar saja dia dosa terus, tambah banyak dia ngomong jelek, tambah itu. Ini namanya kita diam saja, membiarkan diri kita dizolimi, membiarkan fenomena kezoliman. Kalau memang itu kesalahan, kekeliruan yang perlu diluruskan, luruskanlah. Ingatkan semampu kita. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi kalau bisa. Kalau tidak bisa diingatkan saja bilisanihi. Biyadihi bukan berarti dipukuli ya. Biyadihi itu dengan kuasa kita. Misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok kalau ujian tidak usah nyontek lagi. Itu berarti dia ada ketergantungan sama kita. Kalau berangkat kuliah tidak usah bareng lagi lah. Itu menggunakan kekuasaan kita. Kalau enggak dengan mulut kita. Kalau enggak ya paling enggak hati kita mengingkari. Menurut saya itu jelek, dosa. Coba saya mau mengingatkan enggak berani, kalah besar saya. Biarlah nyari selamat saja. Paling enggak kita mengingkari kezaliman itu. Jadi tetap kita tidak boleh menolerir ketidakadilan. Apalagi kita sendiri yang tidak adil. Itulah sumber kebahagiaan. Baik, saya lanjutkan. Untuk bisa bahagia, ya seluruh komponen diri kita kan juga harus bahagia. Diawali dari mana saja itu level kepuasannya seseorang dan level kebahagiaannya. Bahagia itu yang harus puas duluan kalau pakai tabel ini yaitu akalnya. Akal kita bisa menerima, lega, tuntas, itu kita bahagia sudah. Tapi kalau pikiran kita masih ganjel, saya masih ragu-ragu itu Pak, itu belum. Yang paling awal kita harus memuaskan pikiran kita. Jadi kebahagiaan paling awal itu. Kalau pikiran kita sudah puas, naik lagi satu level perasaan kita. Rasanya nyaman. Jadi akalnya karena puas dia diam, perasaannya kemudian merasa nyaman. Ini dua yang awal itu sisi batin. Kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan level akal, ada kebahagiaan level perasaan. Kata Hamka, dua yang pertama ini individual. Tapi nanti bisa naik satu level lagi, kebahagiaan level sosial. Diawali dari level sosial yang paling kecil, rumah tangga.
Kalau akal puas, perasaan nyaman, berlanjut, keluarga kita nyaman, bahagia. Nah, ini level kebahagiaan yang lebih tinggi. Kalau keluarga sudah bahagia, naik satu level lagi, sukses dalam bidang karir, mata pencaharian. Ini akan lebih membahagiakan lagi. Kalau itu juga beres, kita bisa naik ke level tertinggi kebahagiaan ketika kita bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Ini nanti yang termasuk makrifat tadi. Jadi ini tahapan-tahapan yang mungkin kita alami saat kita meniti jalan kebahagiaan. Yang lebih atas mengandung bawahnya, tapi yang bawah tidak punya atasnya. Kalau kita nyaman di perasaan, biasanya akalnya sudah beres. Kalau akal masih cerewet, tidak puas, perasaan kita juga masih goyang. Kalau kita beres di rumah tangga, keluarga, biasanya ya perasaannya sudah enak, akalnya sudah jinak. Kalau perasaan masih belum nyaman, akal masih bingung, tidak karu-karuan, di level rumah tangga pun masih sulit untuk bahagia. Jadi kalau sudah di atas, punya bawahnya. Tapi kalau di bawah, tidak mesti punya atasnya. Rumah tangga nyaman, aman, tentram. Tapi belum jaminan karir, mata pencaharian beres. Termasuk yang paling atas. Orang tidak mungkin bisa sepenuh hati menyerahkan diri pada Allah kalau masih ada ganjalan karir, ganjalan keluarga, pikirannya masih kacau, perasaannya masih abut-abutan. Sulit kita pasrah pada Tuhan. Inilah level-level tahapan orang bahagia. Yo, silakan teman nanti merenungi ya, saya ada di mana, sampai di titik mana. Akal beres, perasaan nyaman, Pak. Berumah tangga belum, Pak. Karir nanti dulu, Pak. Oh, berarti 3 yang atas masih belum. Makanya ada yang bilang menikah itu setengahnya agama, karena bahagiamu juga masih setengah. Belum bisa sampai atas. Makanya tidak boleh ada yang niat tidak nikah ya. Kalau kamu niat tidak nikah ya sampai akhir hayat bahagiamu setengah. Ada setengahnya lagi, 3 yang atas itu kan tidak terpenuhi kamu. Baik, kita lanjutkan. Ya bahwa kamu lama dapatnya atau tidak dapat-dapat kan bukan berarti kamu niat tidak nikah. Nanti kalau ditanya Allah, kamu kok tidak nikah? Saya sudah niat ya Allah. Sayangnya kok tidak ketemu-ketemu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup inilah, tidak maju-maju kita, tidak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, yo di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Yo masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama. Komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi-negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi. Biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan. Yang pertama,
Mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, ndak apa-apalah, monggo. Mau ndak penting saja. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang ndak penting terus jadi masalah besar karena kita ndak mau ngalah di jalan misalnya. Ada orang ngebel-ngebel mau nyalip. Kita malah, kok enak nyalip, tak dandangi terus. Sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah. Alah wong cuma jalan gitu aja. Apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan. Wong ya bukan racing, bukan anu. Tapi kan kita kadang ego kita begitu. Akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara. Karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan selisih berapa jam sih? Gitu loh. Jadi yuk kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah ya ya saya duluan nih, saya ini halal. Ngantri itu memang bagus. Saya kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya. Terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah kalau memang pingin duluan. Mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nunggu angus. Monggo duluan. Wong tidak penting. Jadi masih seandainya kita telat, kita kalah, kita tidak duluan. Ya tidak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji, rebutan keluar dulu-duluan, nyari sandal, nyari motor itu kan ya terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau tidak penting, yo ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus, yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Kadang-kadang kita juga ndak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah, terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri. Oh yo, belum baca sih, tapi menurut saya ngono ya. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Ya, monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja. Toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng ngopo? Naik gojek nanti tak bayari. Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, nggak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan kekeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok dah tak bonceng saja. Terus kekeran, ngapain wong podo-podo api. Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng, ayolah. Kan gitu saja selesai. Tuh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya. Misalnya, saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, apa saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini, saya sama-sama baik, sama-sama ngaji. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik, karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya.
Tidak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu, ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini. Kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, ndak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya ndak ngalah, nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, ndak apa-apa, saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa, saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya, tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa, misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang, ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Kayak tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya.